suara udah beli Apa? Suara udah kebeli. Beli. Tapi kita udah waktunya kali ya memang apa? Siap-siap deh, langsung siap-siap. Iya, langsung. Panas. Tadi duta apa? Duta Plausa. Plosa, Presker, Panadol. Wah, merek semua nih. Merek semua ya? Iya, merek semua. Kalpanak. Dia Duta Koyo kan? Yang poinnya yang mana? Yang Hansaplast atau yang Koyo? Disebutin satu-satu. dia yang kayak salep tuh apa bang, dia bukan koyo tapi yang pakai oles tuh apa sih, memang untuk Counterpen. aku yang itu Itu yang kalau berat, Bukan untuk- kok cedera. Untuk iya kan urat gitu kan. iya Hot and cream kali dia nih maksudnya. Hot and cream. habis Oh, hot and cream yang putih. sepedaan Yang merah. Oh, kita main mah bola. biasa kalau kayak gitu yang semprot. Oh, yang pakai oles. Kayak- Aku punya yang semprot. Sering berarti dia sering cedera. Tahu kelemahan, ini akan gitu tuh, jadi siap. Oh, oke. Yang semprot enak loh, bener-bener langsung kayak sembuh gitu. Untuk sementara, maksudnya biar lanjut main gitu. Semprot, main lagi, pulang baru urut. Kalau Remason ada yang pakai nggak? Dulu, sekarang masih ada ya? Nah, itu dia makanya. Masih, Oh, masih. iya, segera generasi. Balsem ya, balsem. iya kayak Balsem. Kerikar masih nggak sih? Apa Masih. kerikar? Iya, masih ya. Masih dong. Kenapa ya ada ya kerikar? Mitigasi tradisional tuh bagus tuh. Apa itu? Nah, Ya coba itu deh ceritain. mitigasi. Ya, kayak kerokan itu kan nggak bisa kalau kita cerita dengan orang. Ini udah mulai. Udah. Nah, kalau kerokan itu kan kenapa digituin itu buat keluarkan masuk angin. Nah, coba kalau kita cerita dengan teman-teman yang dari luar, negeri. Nggak ada lah istilah itu. Kalau Ya. kan apa sih itu ngapain gitu, tapi kita coba enak juga ya kata gitu. Tuh. Cuma kita kan cuma Indonesia yang punya. Setidaknya plong gitu ya, lega. Enak kan ya? Ini yang diam kayaknya dia pengalaman banget nih. Enggak sih. Suka kerokan nggak bang? Ada yang nggak bisa kerokan ya, lalu dia milih bekam, nah gitu teman-teman Iya. itu. Gitu. Kalau bekam rasanya bukan hanya di Indonesia. Iya bekam Iya kan? banyak. Dia katanya nggak bisa kerokan karena terlalu keras buat kulitnya atau kulitnya tipis terus terasa jadi luka gitu kan? Iya, Kan iya. ada kan gitu. Tapi pernah misalnya istriku lah kan, paling dia tuh ngerokku tuh pakai bawang ya, bawang. bawang merah Tapi Dan memang minyak. bener katanya memang harusnya pakai bawang. Kalau Keroknya? logam itu malah nggak baik untuk ini. keras Untuk ngoroknya itu bang. Iya. Oh, Pori-porinya besar katanya. Itu bawangnya digoreng dulu apa Tapi, enggak? tapi kok lihat di YouTube alamak. Bawang goreng. Diiris Enggak lagi. maksudnya mana? Sambil dikunyah gitu kan. Tete dia mah. itu ada hitam-hitamnya gitu. Tapi waktu aku kecil, tahu gak sih Yan? Waktu aku kecil bawang merah itu obat untuk apa sih? Kalau misalnya pernah nggak sih ngerasain ketusuk paku zaman kecil? Oh iya, kalau nggak suka kita nggak seru masa mudanya, masa Iya kecilnya. kan? Pernah. Tembus lah ya ke apa namanya sendal gitu kan. Iya. Nah obatnya itu adalah dibakar. Jadi bawang merah itu dipotong gitu kan, diiris, terus irisannya itu dibakar, diolesin minyak goreng, terus dibakar gitu kan. Nah dalam kondisi panas itu Tempelin ke luka itu ya? supaya nggak infeksi. Dan itu benar. Tidak infeksi. Pernah juga nggak? Kalau pengalaman dengan bawang itu banyak kalau aku. Wah ini kita ngomongin bawang ya. Karifan Pernah nggak lokal. kalau apa lagi demam terus dikunyahin bawang merah terus disembur? Oh, aku tahu. Kalau dikunyahin aku Bukan, nggak aku- sih. Dikunyah. Kalau ya Cak di apain? Bukan. Ada yang dikunyah. Lihat hanya di Dia nyembur. lihat Disembur. Disembur, disiram. Ada aku lihat tapi aku bukan aku yang mengalami, tapi aku lihat ada orang Aku yang di ngalami. depanku Itu terjadi dan uniknya ya, waktu itu terjadi waktu di Kaposulu di Sungai Pelai itu, di Sungai Pelai. Sungai Pelai. Jadi ada kami kan syuting salah pas tengah malam kita nyantai-nyantai nih sama yang lain, jadi tamu kan kita kan. Agak udah malam tuh ada anak tuh kan demam, anak-anak
Jadi karena panas terus, rewel, bangun lagi rewel gitu-gitu kan. Akhirnya si salah satu dari kami itu Udin tuh CS-nya itu memang jago lah gitu kan, hal-hal tradisional kan. Iya. Obat gitu ya. Nah kawan-kawan di rumah Betang Panjang tuh tahu kalau Udin tuh pandai gitulah kan. Jadi manggil lah si bapak nih, Pak Burung nama bapak tuh. Pak Burung apa ya Burung? Pak Burung, Udin tolonglah nih kan. Jadi Udin tuh kan tipenya reaktif tuh, pokok orang tak tuh, ayo di kami tahan, Semangat ya. kami tahan. Maksudnya justru kami ini ada, ini jangan main-main nih hal-hal kayak ini nih. Ini kami tuh masih kayak gitu kan. Anda Sama itu diminta tolong apa sih, Bang? dia tahu kan, Pak Burung tuh tahu kalau Udin tuh bisa lah gitu. Karena sebelum-sebelumnya kan ini udah hari keberapa. Sebelum-sebelumnya kan udah cerita tuh. Oh, ini Udin, ini gini banyak cerita lah kan. Dan mereka dan masuk kan. Tolong Udin ini pas Udin mau bergerak kami tahan. Aku sama Anton tuh tahan. Sama tuh serempak kami tuh sepemikiran kan. Tapi enggak nampak kan. Maksudnya enggak usah, jangan. Ini anak orang, kita di kampung orang nih gitu kan maksud hati kan. Tapi kira dia belum balik lagi, tahun ini balik lagi. Nah kira udahlah, cobalah dia. Pergilah kami ini ke dapur tuh. Kayak itu lah Udin tuh Ambil bawang merah dipunya. Baca-baca gila kan. Memang enak. Aku suka ngunyah bawang itu. Itu untuk menurunkan darah tinggi sih Kak. Kalau sudah Acar, jadi kan? acar oke. Iya, Tapi kalau acar. belum enggak. Dan sembuh. Diapain? Disembur. Sembuh. Baca-baca lah Udin lah kan. Dia mana itu? Berarti khasiatnya memang terbukti ya. Gitu ya. Bukan Udinnya yang jago kok menurutku, tapi memang bawangnya memang Bawangnya, khasiatnya banyak ya. Tapi hanya disembur aja gitu memang bisa nyembuhin. Disembur kan? Nggak, jadi kalau aku sendiri yang mengalami, bahkan pas waktu SD tuh masih itu pokoknya buat anak kecil kalau itu kan. Jadi iya, tidak iya. berlaku buat Iya, kita gitu. iya, Mungkin bawangnya anak. udah kalah Kak itu Dengan virusnya gitu. dengan dosanya. Itu tuh Jadi hal-hal yang- ditempelin gitu. hal-hal Disembur terus. lokal ya. Tapi sembuh memang. Tapi memang tuh enggak masuk akal. Misal kayap, tahu enggak penyakit kayap? Kayak tuh yang ini ya, Kayak ada apa nyambung garis dia, kan? nyambung. Itu karena apa? Baju yang dijemur. Iya enggak sih? Tuh kan. Bener. Baru tahu. Itu salah Zaman satu. kecil Salah ya. satu. Salah satu. Bapakku kena lah dulu kan. Dan itu katanya bisa sampai meninggal kan? Ya, kok nyambung lah ya kan. Kalau sampai nyambung. Kami bawa ke rumah sakit enggak sembuh. Akhirnya sembuhnya secara lokal, tradisional. Cari anak yang apa? Yatim gitu. Anak yatim. Ya. Ya kayak gitulah disembur. Jadi kayak Saja sembuh kau. Saja sembuh Bawang kau. juga. Saja Bawang sembuh juga. pakai kau. sembuh juga. Pakai sembuh juga. Pakai bawang. Enggak, yang kalau di tradisi yang menguatkan itu, yang dicari itu adalah anak yatim itu tadi. Pokoknya anak yatim. Terus apa? Disembur Hanya oleh ditemuin anak atau yatim. ya dibacain atau Nah, bacanya orang lain. oh. Tapi pun enggak bisa kalau enggak ada yang anak yatim tadi. Jadi sebagai syarat gitu, si anak yatim ini. Ada hal yang karena kami Unlogic gitu ya. Banyak sih. ya kan? Banyak. Nah, pertanyaannya adalah ketika ini dalam sebuah karya bisa masuk nggak sih atau pernah melihat nggak atau Yoce sendiri sebagai kreator lah ya, kreator karya gitu, hal-hal yang unlogic ini nih pernah menjadi inspirasi nggak sih? Dipikirkan ya, tapi kalau mau menjelaskannya lewat karya tuh memang Eksekusi ya. 10 kali mikir gitu loh. Gimana ya cara menyampaikannya ke orang ya lewat konten gitu, karena ya itu karena Lewat karya. nggak logik dan cara untuk mentransfernya dari yang kepala kita ke media itu kan gimana ya, butuh cara yang tepat gitu menyampaikannya. Tapi itu mungkin mirip dengan apa yang namanya placebo effect ya. Placebo Bisa. Tuh. dimana kayak ada salah satu contoh di Korea itu ada nenek-nenek yang udah apa ya, dia kena kanker otak, udah stadium 4, dan apa yang dia lakukan tuh
hanya makan obat semacam paracetamol gitu. Agak Udah kosong ya. Pokoknya udah ikut anjuran dokter untuk ya, operasi atau segala macam, tapi dia nolak. Itu pasrah atau karena punya keyakinan tertentu atau apa? Dia nolak anjuran dokter. Dia nolak karena dia percaya kalau dengan obatnya dia sendiri, obat paracetamol ini cukup. Dan selang berapa lama itu ternyata sembuh. Bener sembuh ya. Bener sembuh dengan ya tadi percaya. Keyakinan ya. Sugesti Iman ya. Sugesti itu sugesti. Gitu. Tapi kok karya-karya lain banyak. Kita kalau sastra gitu ya, film juga. Justru yang itu membuka, pernah dengar nggak sih? Sekarang itu generasi merayakan narsis imajinasi. Jadi itu sudah bukan kontekstual lagi yang bisa diukur, yang bisa kita cek. Jadi ketika tidak bisa kita cek itu yang dirayakan. Realisme magis misalnya, atau karya-karya sastra Danarto atau Ziggy yang paling baru penulis. Itu kan kita kayak apa sih ini gitu. Absurd gitu kan. Hazra mungkin juga sering baca karya-karya yang absurd yang kita juga kayaknya nggak gitu juga sih. Tapi bukankah itu yang sedang kita rayakan sekarang? Post kolonial, post mall gitu. Udah sangat tidak terbatas lagi apa yang bisa kita lakukan atau kita ukur gitu. Itu banyak sih. Harusnya seni rupa, apalagi kalau yang alirannya abstrak ya, itu dirayakan habis-habisan itu. Nah justru nggak perlu dipahami oleh orang gitu kan gitu. Terserah aku mau bikin apa, kamu mau paham apa enggak, terserah gitu. Nah itu kan kalau di seni rupa kan bahasa simbol ya istilahnya kan. Gimana kita mau menyampaikan itu hanya dengan simbol apa ya kan. Itu terserah orang yang ngertiin ya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau aku sih itu mikirnya kayak 5 kali lagi ini gimana caranya ya. Oke, gajah misalnya disimbolkan dengan gajah, tapi cukupkah dengan gajah gitu kan? Tapi itu pakai pikir. Tapi ada orang yang dia nggak berpikir 5 kali. Udah pokoknya aku mau ini, aku ibaratkan ini udah. Gitu. Tapi ada juga yang capek ya 5 kali. Apa yang menyebabkan kamu sampai berpikir berkali-kali itu? Apakah karena ada tanggung jawab moral atas karya yang kamu bikin atau apa ya? Kalau bukan tanggung jawab sih, tapi kayak lebih ke kayak aku ngerasa gajah. Kayaknya yang di pikiran aku nih bukan gajah. Bukan gajahnya seharusnya, ya. Walaupun gambar gajah gitu. Yang ada di pikiranku mungkin lebih dari gajah atau hampir mirip gajah. Tapi gampangnya di dunia ini hanya ada gajah gitu. Tapi di kepala aku lebih dari gajah gitu. Oke. Dan kalau aku enggak pakai gajah, tapi apa yang ada di pikiranku transfer kan. Jadilah mungkin monster apa gitu kan. Kadang-kadang itu udah dengan monster, tapi kan orang lain bacanya beda gitu kan. Tapi ada juga gimana ya? Aku ada masanya aku pikir enggak usah monster lah, udah gajah aja enggak apa-apa karena bisa jadi monster. Ya karena simbol, bahasa simbol ada kan, misalnya si gajah ini pernah dipakai di peristiwa apa di dunia ini, itu jadi pakai peristiwa itu akhirnya orang ingatnya gajahnya. Nah jadi kan jadi kayak gajah ini mengingatkan orang dengan peristiwa itu. Nah itu sampai gitu kayak gitu akhirnya gitu. Padahal sebenarnya maksud aku lebih dari gajah, tapi aku lebih gampangnya mungkin dengan peristiwa itu lebih gampang aku pakai si gajah mancingnya untuk orang mengingatkan peristiwa itu, tapi dengan yang aku gambar lainnya juga selain gajah itu. Ribet sih. Tapi aku malah mau ngerespon karena gajah ini. Jadi belum lama pengalamanku tentang gajah ini bikin hatiku porak-poranda. Karena ceritanya apa? Bener. Jadi ketika kita tidak jauh gitu ya, bukan di komunitas yang menganggap gajah itu hama gitu. Kita kan jauh terus bilang gajah itu harus dilindungi ya dengan itu, dan yes kita memang setuju gitu. Karena kan kita juga tidak mau mereka kehilangan gading dan dibunuh gara-gara ya orang-orang ngambil gading dan segala macam. Dan masalah konservasi yang banyak sekali PR kita itu. Tapi ketika saya ke Jambi,
ke Taman Bukit 12 dan 30, gajah itu hama. Mereka yang menghancurkan kebun. Karena ruang hidup gajah sudah semakin sempit, mereka pergi ke yang harusnya tidak mereka lewati. Dan karena kebun itu atau ladang atau apapun lah yang kita tanam yang untuk sebenarnya untuk pangan kita, sumber pangan kita, habis oleh gajah yang mungkin bisa jadi secara simbol itu adalah kita memikirkan gajah Ganesha, ilmu pengetahuan segala macam kan yang kita pikirkan selama ini. Di komunitas tertentu tuh dia memang menghancurkan atau mengambil sumber pangan, hama gitu. Nah itu kenapa jadi ketika simbol tadi memang menggambarkan gajah, tapi untuk orang atau komunitas satu tuh bisa beda membacanya gitu. Nah itu yang serunya kalau seni itu ya menjawab segala hal itu, tapi siapa yang membacanya itu akan beragam gitu, bervariasi. Dan siapapun gitu ya, ketika orang-orang yang berbeda, kita lah yang berbeda menikmati seni itu kan kita menikmatinya berdasarkan refleksi diri kita sendiri kan, pengalaman kita, pengetahuan kita. Jadi kayak apa yang kita tangkap itu ya tercermin dari apa yang kita punya gitu. Betul. Ya enggak, kecuali kok dikasih tahu terus ada caption itu beda lagi. Ada deskripsinya. Kayaknya memang nggak perlu ya. Perlu nggak sih? Harusnya kalau atau di katalog aja. Iya, atau kalau mau dibikin liar gitu kan, imajinasi penikmat itu ya sudah, nggak tanpa deskripsi sebetulnya. Ibarat sebuah foto gitu ya tanpa perlu diceritakan isi foto itu gitu. Ya biarlah foto itu sendiri yang bercerita kan. Keterangan perlu tapi penjelasan nggak usah gitu ya. Mungkin maksudnya kalau foto kan siapa fotografernya dan lokasinya mungkin tetap penting kalau menurutku, tapi kalau menceritakan ini bla 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 itu biarin aja kalau itu sebagai karya seni ya, konteksnya sebagai karya seni. Mungkin itu di tempat tertentu misalnya ada diskusi tentang pameran itu. Nah itu baru tergantung ruang publik yang mana ya. Lagi ya kan kontekstual tuh ya. Jadi di mana nih, di ruang pameran kah atau di sekolah. Nah itu kan udah beda lagi ya. Atau di komunitas mungkin mereka punya background pengetahuan yang kurang lebih sama gitu. Artinya nggak perlu dikasih edukasi yang lebih dalam ketimbang misalnya ke teman-teman SMA misalnya. Udah tahu dia gitu. Betul. Dan pertanyaan selanjutnya adalah sebetulnya isu-isu apa aja sih yang bisa kita lihat dalam sebuah karya? Atau dirimu kan Cak yang melakukan itu gitu. Isu-isu apa sih yang kamu pengen capture gitu? Nanti ya ini yang akan merespon. Aku senang merespon. Aku mudah dipantik soalnya. Pantik dikit aku tinggal ngompor kamu manasin. Iya. Kalau aku gimana ya? Kalau beberapa orang kan udah sebenarnya aku bikin tapi ada orang yang beberapa orang kawanku yang udah baca gitu, wah ekspresionisme ini oh itu aliran berarti ya. Dia dosenku juga mungkin ya menganggap aliranku ekspresionis gitu. Terus ya mungkin gitu kan. Iya. Tapi memang orang lain yang menilai memang gitu, bukan diri kita. Kalau aku kan di luar, aku tahu ekspresionis itu apa, tapi yang aku berusaha munculkan adalah misalnya trauma, misalnya trauma orang atau resiko. Bukan trauma yoja. Bisa jadi atau resiko jelek dari suatu situasi, aku ngambil yang jeleknya gitu. Resikonya bakal gini, aku gambarkan yang jeleknya gitu supaya orang mikir yang baiknya. Kalau aku gitu, kalau aku lebih ke ngambil yang negatifnya ya buat aku tampilkan supaya orang mikir yang sebaliknya. Kalau aku sih kayak gitu. Tapi yang aku ambil itu negatifnya, depresinya, efek negatifnya, risikonya. Jadi
makanya ada sampai gara-gara ini mungkin orang sampai bilang ekspresionisme katanya gitu. Ya terserah sih gitu. Karena mungkin mengungkapkan itu tadi ya, sisi-sisi yang jarang orang diangkat. orang berani untuk bukan angkat tapi sampaikan. Ya kan? Kalau misalnya itu apa kayak efek negatif dari kebakaran hutan adalah sakit ISPA misalnya kan. Nah itu kan misalnya kalau waktu aku bikin film geragasi misalnya, aku mau gambarkan efek negatif dari si orang bakar lahan apa namanya kejadian sih kebakaran lahan yang ilegal itu. Pokoknya efeknya adalah kabut asap sampai orang ISPA, sampai akhirnya ada korban yang meninggal. Berarti keberpihakan juga kalau Yoce ya. Iya, benar. Ya kan ya. Iya. Kepada korban. Ya. Nah, kalau misalnya aku. Tapi aduh, Abang cerita, aku mau ngerespon ini yang tentang dia lebih tertarik dengan dampak, itu bagus. Antitesis satu teori yang baru aku pelajari. Abang dulu ya. Respon dulu, kata dulu baru Karya. Isu dirimu tuh sebetulnya kan banyak kan menikmati, bahkan mewadahi karya-karya gitu ya, teman-teman yang ada di Pontianak. Isu-isu yang mereka capture dalam karya mereka tuh yang dirimu lihat dan amati itu seperti apa sih, Hatta? Ya 90% film isu Tentang apa gitu. gagasan. Misalnya di Eropa saja pasti itu akan keluar kan. Mereka bicara tentang gagasan mereka yang sedang mereka hadapi di sana gitu kan. Oh, yang aktual gitu. Nah, yang aktual. Jadi kalau semestinya ya, kalau bicara film sih semestinya ya memang harus memiliki gagasan atau harus memiliki isu gitu kan. Semestinya memang gitu sih. Walaupun ada bumbu percintaan kayak apa kayak di situ. Itu kan bukan bebas bumbu lah. loh, itu real life. Duh, Iya kan, orang tuh sering bilang percintaan itu bumbu-bumbunya. Enggak, itu real life. Jadi justru itu basic loh. Itu tuh dasar basic need. Iya. Betul banget. Betul Jadi, kan? jadi itu bisa diomongkan begitu. Upayakanlah gitu ya. Dan orang senang kan. Dan orang senang. Kalau aku sih itu paling, misalnya kawan kita yang misalnya Haris kan dengan balaleknya kan kebakaran, terus misalnya Pau tentang Kebakaran. tentang Pau tentang yang fenomena yang terjadi kalau malam di Pasar Tengah misalnya. Diangkatnya kan, kalau misalkan aku gerah tuh pengen bahas cinta misalnya, aku coba bikin gimana ya kalau bahas cinta di kampungku kayak gimana sih yang suratan itu kan. Iya. Hal yang paling kecil lah, kalau di kampung tuh kan ada istilahnya nikah orang kampung tuh patungan untuk menikahkan orang Wah. kan gitu kan. Jadi sampai sekarang apa? Gotong royong berarti Gotong kan? royong berarti kan. Berarti isu kebersamaan. Pokok yang paling kecil tuh gitulah. Karena dah enggak apa-apa lah. Sekarang enggak jompang kayak dengan isu film yang aku buat sebelumnya. Aku sih enggak mikir itu sih. Iya. Enggak mikir itu sih. Bodoh amat lah kan. Intinya sama sebetulnya kan, isu sosial itu tuh. Sosial, semuanya sosial. Benang merahnya tuh ada. Kayak yang aku sebenarnya ada ide cerita cuman belum mampu untuk diwujudkan karena teknis. Itu tuh udah lama, 2018 tuh udah ada ide cerita itu, cuman dieksekusi belum. Udah cerita lah kan. Tentang ini, tentang orang tua, cerita tentang orang modern yang kalau udah punya anak nanti nitipkan orang tuanya ke panti. Oh. Wah. Gitu tuh. Aku angkat Itu sedih itu. Cuman secara teknis aku mau bertuturnya tuh banyaknya secara teknis di mobil. Nah, adegan di mobil itu sulit. Yang belum ya. Sulit sekali. Aku bicara terus kok, misalnya kayak Alvin, kayak anak-anak sekarang tuh, kayak Vera. Ya memang mereka pun masih belum bisa tuh. Masih berat tuh. Eksplorasi lebih ke visual sih itu.
eksplorasi visualnya. Aku tuh mikirnya sampai ke situ tuh. Oh, itu secara teknis yang susah. Kalau Yang mengambil gambar di mobil maksudnya. misalnya. Berarti 2 orang atau gimana sih yang bikin ngobrol. bikin kalau syuting dengan banyak gambar di mobil gitu kan. Oh, ingat Mobil film berjalan yang misalnya. Nicholas sama siapa tuh yang di mobil? 3 hari untuk selamanya. Itu kan di mobil juga kan, kayak gitu kah Bang maksud Abang? Jangan diremehkan. Itu susah. Nah, itu apakah bayangannya seperti Iya, itu? benchmarknya seperti Katakanlah itu gitu. ya, seperti itu misalnya. Oh, ya susah. Itu susah. Aku ngebayangin kamera Terlihat enak, ditempel kan? di situ. Terlihatnya kan enak tuh. Enggak. Susah. Enggak susah, Pak. Enggak mudah, enggak mudah itu, Bang. Kita udah tahu kebayang, itu effortnya. Kebayang. Nah itu kadang tuh Kebayang. hal teknis tuh ganggu kok buatku tuh. Oh, dia ngomongin teknis. Karena berkaitan dengan eksekusi ya, bagaimana dia Betul. mau eksekusi kalau Karena nggak dia tahu teknis. bikin, Betul. kita kan menikmati. Kita kan hanya menikmati dan komentar ya. Dan terus kalau agak gitu tuh kita kritis. Jadi kalau soal isu ya harus gimana ya semestinya malah tuh. Yuk kita bicara hal-hal apa nih yang kira-kira ndak enak nih di sekitaran kita nih. Oh, nggak enak juga. Iya ya Bang. Angkat yuk. Nah gitu bah. Sederhananya tuh gitu lah ya. Sebetulnya juga kalau kita perhatikan gitu ya, tapi koreksi ya kalau misalnya aku salah ya. Di industri yang lebih lebih populer gitu, film atau apa gitu, itu kan selalu mengangkat isu-isu Memanfaatkan juga. yang itu. Ada isu yang mereka angkat. Pasti. Ya rasanya mustahil sih nggak ada gitu. Enggak. Nah, cuman balik lagi ke pertanyaanku gitu ya. Isu-isu yang sering teman-teman penggiat kreatif di Pontianak itu yang Yeni lihat gitu ya. Itu mereka lebih banyak berbicara tentang apa sih? Sosial yang pasti ya. Tapi sebenarnya aku tuh punya angan-angan gitu Bang. Wah, ini karena ada yang bikin karya itu, kita sempat ngobrol sih kemarin. Pengennya gitu karena aku Kak Ezra kerja di mana, Yoce di mana, Bang Hatta di mana. Kita tuh kan pribadi masing-masing yang punya pekerjaan dan segala macam yang berbeda-beda. Tapi kita tetap menghirup udara yang sama dan menjejak tanah yang sama. Nah, pengennya tuh isu-isu alam itu. Lingkungan ya. Karena memang kita perlu banyak mengangkat. Jadi kayak pernah itu nggak dengar ada omongan orang baik itu sebenarnya banyak tapi banyak diam gitu. Nah, yang nakal dalam tanda kutip dan itu tuh sedikit tapi mereka itu tuh ribut dan mengganggu banyak hal. Nah, dan mereka menang. Itu kenapa kita jadi banyak dalam tanda kutip rusak gitu. Nah, orang baik itu mereka memang aman tapi diam. Pernah dengar nggak? Nah, itu kenapa orang-orang baik sekarang tuh harus bersuara dengan karya-karyanya, dengan hasil-hasil. Ini motif. Jangan dia. Hijau daun ya. Oh iya. Suara dengar. Oh iya. Aduh, yang ku inget Luna Maya lagi. Aduh. Iya kan? Video klipnya kan? Surabaya. Iya. Bener nggak? Kalian keren ya. Jadi relate kemana-mana. Relate. Jadi agak enokan sedikit ya. OOT. tapi bagus kok. Aku juga tahu yang setiap detik. Oh, nah gue yang rume. Hijau daun kan itu? Hijau daun. Tapi kita 1 jam saja kan. 1 jam saja. Nah, Namanya juga. Nah, kalau aku isu itu sih yang urgent banget buat aku. Bahkan sekarang karena aku peneliti yang dulu sangat budaya, yang mungkin seperti teman-teman nggak peduli tuh ya. Pokoknya aku ngomongin budaya nih. Tapi kalau alam kita rusak, semuanya rusak gitu. Di bidang kesehatan kita kacau, di bidang budaya kita kacau, bahkan budayanya banyak berubah segala macam. Itu kenapa yuk isu-isu? Aku jadi menggiring nih. Isu-isu tentang itu jadi perhatian orang-orang baik seperti teman-teman saya ini. Mereka gitu. yang membuat karya itu pasti orang baik lah. Pasti. Karena mereka tidak hanya sekedar memikirkan diri sendiri. Dan kan? mereka memikirkan korban. Nah, Betul. jadi aku tadi relate dengan cerita Yoca itu. Jadi kalau misalnya dalam teori filsafat itu ada terminologi kalau orang membuat karya seni itu level paling pertama itu menghibur fungsinya gitu. Paling dasar gitu. Paling dasar. Jadi ketika orang karya misalnya lukis, foto indie gitu. Oh, cakep nih fotonya, lukisannya cakep. Ada pohon, ada gunung, ada sungai.
ada matahari atau bulan, nah itu kan cakep gitu. Itu tuh level pertama, paling bawah untuk sebuah karya. Lalu yang kedua tuh edukatif. Ya, kalau gimana kita mendidik nih karya kita. Nah kalau teman-teman ini ternyata yang paling tinggi nih, Jamal katanya, yang apa, tingkat makrifat, karena sudah mengkritisi gitu. Jadi misalnya tadi, oh ternyata suara korban yang diangkat dalam lukisan ini, ternyata di film ini nih mau mengangkat orang yang sangat yang sebenarnya tidak diperhitungkan gitu, radar gitu ya, nggak masuk radar, diangkat. Oh itu suara-suara akar rumput, udah akar rumput diinjak mau mati, nah itu diangkat. Nah itu kan sebenarnya hal-hal yang kalau orang yang tidak punya sensitivitas yang tinggi kan nggak itu tuh, nggak kelihatan. Nah itu tuh ternyata level yang paling tinggi bang dari fungsi karya seni itu. Nah sebenarnya berat. Jadi orang-orang baik yang terpilih ini. Nah masalahnya adalah masalah eksekusi lagi gitu. Kadang tuh kan masalah eksekusi ya kita. Tapi menurut Yocha itu cukup menarik nggak sih isu lingkungan tuh? Kalau aku bukan lagi masalah menarik, karena kebetulan kita di Kalimantan gitu kan. Yang dulu kan orang bilang, oh hutan Kalimantan tuh hijau, paru-paru dunia tuh. Jadi lebih dibandingkan pulau-pulau lain mungkin dulu, kalau dulu ya omongan orang kan. Sekarang juga hijau terus hijau sekarang udah hijau sawit, terus sawit. kebakaran lahan disengaja kan. Nah jadi udah hidup di situ, jadi sekarang bukan lagi menarik nggak menarik, aku juga tinggal di situ, jadi aku harus bersuara gitu. Wajib bersuara lewat itu ya, lewat apapun gitu, paham apa enggak orang nggak peduli. Kalau Hatta, isu lingkungan ayo bang, seberapa genting sih dirimu melihat isu lingkungan ini? Genting. Kadang kita mau bahas tuh mikir misalnya, maksudnya gini, waduh kalau kita lihat di wilayah tepian atau yang benar-benar katakanlah masalah agraria lah ya, yang kaitannya ke lingkungan, ya ampun itu kan real sekali masalahnya itu. Di sini sawit ting sebelahnya, apa misalnya tanah wilayahnya benar-benar bersebelahan gitu. Kalau kita angkat, kadang ini dilemanya kayak ini kok aku angkat kena nih mereka nih. Kadang tuh ada mikir gitu loh. Kenanya tuh maksudnya misalnya jadi entah ada banyak pihak yang malah mengeksekusinya entah atau gimana kan. Kadang tuh mikirnya kayak gitu sih. Orang baik tuh gitu. Ya memikirkan banyak hal. Itu salah satunya tuh kok di lingkungan tuh beratnya tuh di situ. Tapi kita tidak pernah berhenti untuk itu kok. Itu tadi kadang tuh kita mencari bagaimana cara nuturkannya ya. Akhirnya tuh dicari tuh hal-hal yang kecil di sekitaran di situ. Sama seperti ketika Hatta bicara tentang peti tanpa misal. Ini masalah ini loh gitu. Pertambangan liar itu ya. Misalnya kan misalnya kita bisa bahas bisa bahas sebuah kampung, sebuah desa yang banyak sampahnya, misalnya di tepian sungai atau gitu kan. Bisa kok sebenarnya dibikin tanpa langsung plek ngomong tentang lingkungan. Bisa. Misalnya karakter utamanya anak-anak, bisa. Nah itu tuh yang rumusan-rumusan seperti itu yang perlu banyak kita diskusikan dan digali. Kalau dalam tulisan itu istilahnya subteks gitu ya. Betul. Nggak langsung itu kan. Iya. Jadi aku lebih memilih kalau misalkan untuk menyentuh masalah lingkungan, aku lebih memilih untuk memperbanyak. Misalnya kalau kawan-kawan sinias tuh, yuk kita memperbanyak diskusi dulu yuk dengan misalnya para penulis, misalnya dengan para, aku tuh lebih milih mending ke situ dulu. Kita ngander aja lah dulu ya. Nah gitu tuh. Sebelum nanti kita ke situ, kita ngander dulu yuk. Tapi nanti lingkungannya udah rusak habis dulu. Keburu ya, kelamaan ngobrol sih ya, kelamaan diskusi ya. Itu catatan juga itu. Nah tapi kalau kebetulan kan teman-teman ada di Pontianak gitu, ngelihat pelaku seni yang ada di sini atau pelaku kreatif yang ada di sini itu mengcapture isu lingkungan tuh seberapa jauh sih? Sampai sekarang tuh? Ayo orang dalam, orang dalam seni rupa. Adalah
15 doang ya? adalah Kecil ya? Kecil dong, kecil nggak sih? Atau Oh, besar aku kecilnya prihatin. kita harus punya Kecil ini banget. pembanding. Kecil banget Kecil ya. banget. di Kalbar kan, Ya di Kalbar. sinias Kalbar kan. Oh, mungkin dirimu sineas. Mungkin lebih luas lagi lah. Pelaku kreatif kan bisa lukis atau fotografer atau apa. Apapun Atau- ada industri atau- kreatif. Aku jadi penasaran, ini kalau Abang menyebut 15%, yang besar tuh apa sih sebenarnya? Nah, isu Nah, iya besar sih. ya jadinya. Apa yang besar gitu? Sosial Kalau itu tadi ya? kalau buatku kan lingkungan tuh sangat urgent dan prioritasku jadi yang awal lah. Kalau misalnya teman-teman film, Maksudnya kalau 15% itu hasilnya, hasil akhir tuh. Oh, Hasil film yang benar-benar ngebahas soal itu di sini. Ya paling sekitar 15%. Secara proses enggak, kawan-kawan itu untuk semua bidang 100%. Ini Maksudnya karya, gitu. karya. bicara Hasil- konten ya, konten yang sudah jadinya gitu, produknya. jadi produk yang besar, persennya besar itu apa kok? Kalau yang sudah keluar tuh Iya, paling ini fenomena sosial paling banyak. sosial ya. Kalau film-film festival gitu kan, film-film indie gitu kan, fenomena sosial paling banyak. Aku mau nanya. Buatnya horor kayaknya. Oh, Oh, horor banyak ya. Ya. Oke. hiburan berarti ya, masih di tahap Masih di itu. level itu Nah, hiburan. ya mungkin kan kalau Bang Hatta kan bilang sineas, tapi menurutku secara keseluruhan semua bidang seni memang yang memang udah ngangkat apa isu yang mendalam itu mungkin jumlahnya kecil dan yang terlihat mungkin kecil karena kebanyakan orang masih pada level yang gampang itu untuk entertain. Iya, untuk menghibur tadi itu Untuk ya. yang udah di level apa, Kritis. Privat itu, nah Jamal itu, itu. itu kan orang yang udah lama tuh, lama tuh. Mungkin dia udah bosen dengan yang di permukaan-permukaan, Ya. dia akan menyelam lebih dalam. Atau ya mungkin sudah menghibur itu udah nggak penting lagi buat dia gitu. Atau dari misalnya dalam satu film dalam satu film nih 100% film mungkin isunya hanya setengahnya yang diangkat, sisanya entertain, karena itulah bisa dua fungsi kan, seni kan kadang-kadang, tapi apa yang benar-benar ngangkat isu itu kan ya itu butuh dari kitanya sih. Effortnya lebih itu bukan effortnya, kayak siap nggak sih dianggap Benar-benar. siap nggak laku deh, siap ya masalah laku enggaknya ya. bener nggak sih nggak laku. Ibaratnya gini sih, apa ya? Apalah arti ada film tanpa ada penonton? Apalah arti ada buku tanpa ada pembaca kan? Masing-masing kan harus menemukan Nikmatnya ya. Iya, penikmatnya sendiri-sendiri gitu ya. Dan untuk sampai ke sana itu kan butuh proses juga buat teman-teman pelaku kan. Pelaku kreatif itu kan butuh proses juga tuh. Pasti bertahap juga. Kalau kita ujuk-ujuk mengharapkan seseorang yang baru gitu ya, baru terjun di bidang seni atau apa gitu, kemudian dia langsung pada level Jamal itu tadi, rasanya naif juga sih. Tapi aku pernah di sekolah, jadi kita kayak ada bukan tugas sih, kita gambar yuk. Nah itu tuh TK besar lah kayak gitu. Nah dia tuh gambar satu pohon terus satu boneka dia ternyata. Aku kira itu kayak orang hutan atau apalah, monyet yang mati. Ternyata boneka dia dan itu. Nah terus aku minta cerita. Nah ternyata dia itu bahkan sudah itu maksudnya perhatian atau apa sih namanya, fokusnya terhadap itu tuh dari pohon di sebelah rumahnya. Lalu dia pergi terus itunya jatuh karena ada kebakaran kayak gitu. Jadi maksudku ketertarikan terhadap satu isu tuh juga merupakan itu dari masing-masing gitu. Kukira setuju sih, maksudnya tidak itu juga kita pungkiri, kita perlu penonton, penuh penikmat, dan memang kalau teman-teman itu nggak bohong juga bilang kok penontonnya banyak seneng gitu ya. Lalu entertain ketika orang tertawa atau terhibur dengan karya kita kan menyenangkan gitu ya. Dan itu butuh proses, mau perjalanannya itu. Tapi menurutku tetap bisa kita selipkan gitu loh Bang. Maksudnya ada keberpihakan. Nah,
Kalau kayak Yoce tuh kok nggak tahu kalau misalnya karya-karyanya menghibur itu nggak susah juga ya, karena berat juga gitu. Yoce karyanya kayak gini mau hiburan mana nih, berat ini gitu. Bikin Kan orang gitu mikir kan? gitu ya. Ah. Ya kan dia nggak baru. Yang peti itu menghiburnya mana ya bang? Mungkin di bagian sengnya. Tapi Sayangnya. ini perlu takut orang yang nonton nih sangsut lah gitu. Itu perlu dijelaskan. luruskan juga. Enggak juga orang yang katakanlah tadi kayak ini mengklasifikasikan Jamal. Enggak juga dia kemudian dia akan menjadi film yang Tidak berat menyenangkan. gitu. Benar. Enggak. Oh iya, benar. Setuju. Banyak film berat tuh yang Enggak, bagus enggak. gitu. Itu harus Betul. diluruskan juga kan. Betul banget. Contohnya film khusus suratan itu enggak berat itu. Benar-benar ngempleng aja kan dia kan. Benar-benar mudah dicerna gitu. Betul. Cuman gimana ya, kalau sebenarnya kalau bicara industri memang itu panjang sekali sih. Baik. Karena untuk sampai level yang kita kita makan sekarang nih Hollywood, Bollywood, waduh nggak akan bisa lah untuk kalau kita realize benar-benar ya. Misal kita coba uraikan nih sebuah film di Hollywood yang tayangnya 4 tahun ke depan sudah diinfokan sekarang, benar nggak? Iya. Dan kita nungguin. Benar nggak? Kalau misalnya fanatik ya. Benar kan? Dan behind the scene foto dicicil sedikit-sedikit, benar nggak? Betul. Kita lihat prosesnya. Betul. Bahkan di berita dikasih tahu sponsornya yang bakal muncul apa-apa, dikasih tahu. Terus jajaran itunya orang udah tahu. Udah seplong itu tuh. Betul. Lah gitu. Satu film Indonesia yang di bioskop standar rata-rata sutradara yang di Jawa itu paling 3 bulan. Iya. Di Hollywood itu 4 tahun loh. Satu judul. Gila. Avenger itu makan waktu sampai puluhan tahun. Itunya memang sudah itu ya, mapan ya. Iya kan? Support. Satu Supportnya juga misalnya ini semuanya. kan karena support. kayak Mbak siapa tuh? Siapa? Scarlett Johansson misalnya. Kan? Oke. Scarlett Johansson Black dia Widow. di Avenger. Oh iya, Tapi Black Widow. ternyata di 4 tahun kemudian tuh film yang akan dibintangi si Scarlett Jo ini ternyata ada 5. Jadi berarti dia keliling-keliling dong satu hari itu. Udah sampai level itu gitu. Iya. Jauh ya rasanya ya. Jauh. Ya realistis lah ya, jauh. Bener kan? Yang Tapi- tayangnya 4 tahun ke depan loh. Kita udah tahu loh. Iya. Tapi bang, apa film terakhir yang Gadis Kretek gitu? Itu kayaknya setahun deh. Udah relatif setahun karena mungkin karena aku tahu itu ya Mbak Ratih yang menulis buku Gadis Kretek. Nah dia udah kayak ngasih tahu akan jadi film. Nah kita kan mau nunggu nih. Benar. Di spill dikit lah. Spill dikit. Nah itu Dikit, memang dikit, bagus dikit. ya. Kalau ada itu kayak gitu tuh bagus. Tapi nggak banyak memang film Artinya kayak kan gitu. 4 tahun saja mereka tuh mampu memanage sesuatu yang panjang. Betul. Kalau di Sabar kita nih, sekali ya, sabar kok sekali. di kita kan enggak pasti benar film kau ini jadi kan ada. kan, benar kan, Beda. sabar banget. Udah lupa mungkin. Konteks kita Mana tuh nih, beda, gitu. beda. Mana nih? Itu belum di level itu. Belum. Memang beda ya. Beda. Beda. Sehingga tapi jangan salah, si sinias Indonesia itu jago sekali. Makanya banyak yang bicara di level festival. Akhirnya industri kita untuk domestik saja. Waduh, tahulah sendiri lah ya, kita tinggal Google film domestik yang ditonton domestik lah ya, benar-benar domestik. Kasihlah. Ada film kita lagi banyak nih dalam bulan ini 4 film domestik keluar, keren. Iya. Kasih aja 1 film luar. Atas. Habis. Benar kan? Iya. Enggak Langsung lah, habis kalah. agak goyang oleng kapten lah. Nggak, ya. orang pelan-pelan. Iya kan, benar kan? Banget. Ini kok kita bahas soal Banget. industri. Itu mental penonton juga nggak sih? Ya kebentuk ya. Ya nggak sih? Terus mereka udah enggak, ini kayak apa ya, dugaan yang sangat Subjektif. menyebalkan juga sih. Buatku juga menyebalkan. Jadi orang tuh lebih percaya dengan produk luar gitu, yang menganggap bagus nih, makanya tadi bilang akan goyang gitu yang lokal itu. Ya nggak sih? Nggak tahu pengalaman teman-teman kayak apa? Ada lah ya, ada. Ya nggak bisa menutup mata, memang begitu sih. Ya dari segala lini kan, segala produk lah.
Ya nggak sih? Padahal yang lokal tuh kadang bagus sekali, tapi sekarang terutama kosmetik. Oh, kok kosmetik ya? Nggak bicara lokal ya, maksudnya banyak yang bagus gitu sekarang. Nah bisa jadi kayak film juga sebenarnya banyak yang bagus gitu. Tapi orang lebih milih ya brand-brand yang sudah itu. Mungkin budget promosinya kurang kali ya. Ya, nggak sih? Masa promosi yang 4 tahun dengan yang supportnya apa? itu loh. yang kayak Marvel deh kan, dia sampai jadi universe gitu kan, udah dia rencanakan 10 tahun ke depan tuh kan, karena dia sponsor udah pasti masuk, udah pasti support dengan semua ide dia, jadi dia udah berani marketing abis-abisan gitu. Di kita dan dia fokus ngerjain itu ya. Dan masih on marketnya proses dunia. sih, kita on proses. Oh iya, dan marketnya kan Amin. dunia, maksudnya bukan hanya 1-2 negara. Nah, kalau film kita kan marketnya Domestik. Masih domestik. supportnya juga masih nego-nego kalau di sini kan. bener. Masih nego-nego. Kalau Bahkan kesana film- kan nggak pakai mikir ya, oke kita sponsorkan kamu 10 tahun ke depan gitu. Dan dia nggak mikir yang lain gitu. Teman-teman film kita masih mikir dia Benar masih kan? mikir dia nyari Masih ini hibah kan, gitu. lagi keluar nih, lagi coba berkarya, atau kawan-kawan musisi lagi bawa gitarnya, nanti kesini ya kita ngisi itu ya. Tapi kan masih mikir listrik bunyi di rumah. Itu benar, nah itu. Ya di mana-mana gitu Iya kan? kali. Iya kan? Iya dong. Realistis. Makanya ketika sudah yang 10 tahun sudah merasa, aku nggak perlu mikirin air ledeng mati. Akhirnya kita jadi generalis kan. Bener gitu. Tapi aku pengen tahu deh, Yan, pernah nggak sih dirimu kan banyak melakukan riset ya belakangan, ya nggak tahu dimulai dari kapan gitu. Ada nggak sih riset yang kamu pernah lakukan dan itu tuh sangat memukul sisi nuranimu gitu loh, kayak jadi miris, jadi semakin merasa ini tuh benar-benar genting tentang isu lingkungan itu? Ya itu salah satu itu tadi. Sampai itu ada satu informan, bukan satu informan, aku tinggal di tempat mereka bilang balik ke gajah tadi ya, sebagai simbol ya. Banyak hal simbol gajah yang ilmu pengetahuan juga, aku juga kuliah di situ yang simbolnya gajah. Wah, kita langsung identifikasi kan. Iya, bahkan dia bilang gajah itu dieluk-elukan, dilindungi, kami manusia enggak. Gitu. Itu kan memukul banget ya. Aku termasuk yang mencintai gajah sebagai secara fisik dan filosofis gitu. India apalagi kan kayak gitu. Ketika ternyata ketemu dengan komunitas yang menganggap hal kayak gitu, itu tuh kan kalau aku nggak riset aku nggak tahu gitu. Satu bunga di satu komunitas ada, mereka punya seloka, tak ada bunga tak ada dewa, tak ada bunga mereka tidak bisa berdoa. Bunga loh yang kita anggap biasa aja, kita petik, pemanis aja pemanis gitu. Tapi buat suatu komunitas yang karena perubahan iklim, pas lagi riset sekarang juga lagi berjalan, itu kan banyak angin kencang, El Nino, lalu hujan tidak terprediksi, ketika baru muncul kuncup harus berguguran karena perubahan iklim tadi itu. Mereka yang menunggu bunga itu mekar untuk mereka, untuk upacara spiritual mereka nggak bisa gitu. Ini terjadi di mana ya? Ya ini untuk orang rimba, untuk suku anak dalam, karena mereka benar-benar ada bunga tertentu yang ketika mekar itu mereka baru bisa berdoa. Gitu. Bunga apa ya? Aku lupa, ada nama kampungnya, ada nama itu. Tapi untuk semua bunga gitu. Jadi mereka, kalau yang mentawai kan daun ya, daun, karena daun bisa untuk apa aja. Jadi mereka sangat menghormati daun. Nah kalau orang rimbo itu bunga. Makanya selokanya itu tak ada bunga tak ada dewa. Kalau bunga-bunga pada berguguran, coba pernah nggak bayangkan, aku punya pohon mangga di rumah itu yang tidak berbuah gara-gara ketika muncul terus harus gugur tuh loh, karena angin atau karena hujan. Itu tuh karena angin kencang banget, jadi kan nggak jadi berbuah. Nah itu berkali-kali. Jadi ada masa mereka tidak bisa berhubungan dengan yang mereka percayai itu gara-gara itu. Karena nggak ada medianya itu ya. Karena bunga itu dianggap media kan, media untuk menuju atau berkomunikasi dengan si bunga itu secara filosofis panjang kalau misalnya cerita, tapi mereka memang sangat menghormati itu. Kalau bunga di tepi jalan
Itu lagu. Barusan aku bilang kan itu. Dan akhirnya aku itu belajar dari, kalau nggak riset aku nggak tahu hal-hal yang sangat detail dan berbeda dari yang kita pahami secara umum gitu kan. Bunga banyak sekali, bahkan ada toko bunga yang kita bisa bebas memetik dan segala macam kayak gitu tuh. Kalau untuk komunitas itu sebegitu pentingnya gitu. Jadi sekarang tuh mulai menghargai hal-hal yang kita anggap biasa, belum tentu gitu. Ada orang atau komunitas lain yang anggap itu sangat penting. Ya sama kayak sepiring nasi lah ya. Ya kita buat aku juga sih, ketika nggak habis itu buat kita apa sih? Tapi ada yang bahkan mereka mencari ke tong sampah untuk ya hal-hal kayak gitu kan perlu sensitivitas. Dan kalau kita nggak ngelihat orang mencari makan di tong sampah, mungkin kita nggak terketuk gitu. Ya itu kayak hal-hal yang bikin deg-deg. Ini jadi kayak apa ya? Aduh, dalam ya. iya jadi Sedalam kayak samudra. apa ya? Iya kan, jadi kayak kita tuh balik lagi kayak merefleksi diri sendiri gitu loh, kayak bercermin gitu. Oh iya benar juga ya gitu. Iya. Dan timbul pertanyaan lagi, dasar tukang tanya ya. Iya harus tanya. Harus tanya, benar harus tanya. Mesti gimana sih sebetulnya kita tuh? Waduh, kok berat gitu? Iya kan, artinya gini loh. Tadi ini juga sudah mengemukakan kan, aku sih mendorong. Maksudnya kita menggiring gitu ya, menggiring teman-teman untuk berkarya gitu. Tapi ketika itu ibarat kita bercermin dengan kondisi yang seperti ini, kita tuh mesti ngapain sih gitu. Pertama, kalau misalnya aku jawab pribadi ya, aware aja dulu itu udah langkah yang oke bagus. Gitu. Tapi what's next gitu, habis itu harus ngapain gitu. Aware aja nggak cukup ya, Nggak cukup, harus aksi. Iya dong, oh iya udah tahu. Udah. Ya itu tadi orang baik itu ayo bersuara. Kita tuh kalah, 100 orang baik dengan 2 orang yang berisik itu kalah. Orang baik yang 100. Berarti kita juga harus jadi orang baik itu. Yang bersuara gitu. Sekarang itu orang baik tuh banyak. Aku tuh sangat percaya kita tuh jauh lebih banyak orang baik. Tapi diam. Karena apa? Kuasa aku katanya. Iya enggak kuasa. Paradoksnya kan setiap ada orang baik yang bersuara di-cut sama orang yang jahat itu. Mereka tuh powerful dalam tanda kutip ya, karena lebih berisik, lebih berani dan lebih nggak mikirkan hal-hal itu. Nah itu kalau menurutku. Pernah ngerasain nggak sih? Iya. Atau mengalami? Pernah? Iya, mengalami. Boleh tahu use case-nya? Aduh, aku jadi menceritakan satu kasus, tapi enggak apa-apa. Tidak akan memakai nama atau tempat. Ya, kamu pilih dan pilih mana yang layak disampaikan. Jadi dalam satu keluarga gitu, suaminya melakukan KDRT istrinya itu sering banget. Kiri kanan itu menganggap itu urusan rumah itu, domestik. Mereka tidak berhak untuk ikut campur. Iya. Gitu. Nah, suatu ketika aku menginap di tetangga itu dan benar-benar mendengar ketika suaminya secara verbal dan ya benda-benda itu, dan aku membayangkan istrinya kayak apa gitu. Gitu. Nggak tahan. Ini nih harus dilaporkan. Nah, maksudku dari standarku tuh begitu. Tapi ternyata dari kiri kanan tetangganya mereka bilang jangan ikut campur, itu urusan mereka. Nah, kan jadi kan pertimbangannya kan beda. Nah, hal-hal kayak gitu tuh loh. Tapi buat aku kita harus bukan lindungi ya, jangan sampai ini sampai mati gitu. Dan kita diam. Apa kita nggak merasa bersalah ketika misalnya suatu saat yang perempuan itu entah mengalami apa gara-gara kejadian itu. Nah gitu. Iya, standar. Kiri kananku kurasa tangganya tuh orang-orang baik gitu, tapi mereka diam karena menganggap itu urusan itu. Tapi pertimbangan ini tentu beda-beda ya. Nah kalau aku tuh aku nggak akan mau diam. Minimal aku akan gedor itu dan please pak, itu katanya orang yang kamu cintai misalnya, kok kamu gituin gitu. Nah minimal gitulah. Kalau aku diam berarti aku sama aja dengan yang itu tadi, orang diam orang baik tapi diam. Nah hal-hal kayak gitu tuh kita nggak bisa diamkan satu kekerasan atau satu kejahatan yang mungkin kita bisa membuat itu paling tidak tuh mengurangi dampak atau korban itu, orang itu tidak jadi korban gitu.
Tapi itu menurutku itu udah lain cerita ya, karena itu ada potensi ke arah kriminal sih. Kriminal. Iya kan, kalau KDRT itu ya. Tapi orang-orangnya tuh bilang itu nggak apa-apa karena jangan ikut campur kayak gitu tuh. Tapi maksudku mereka pasti orang baik ya, karena mikir itu gitu. Udahlah, mereka yang ngurusin gitu. Artinya kita punya pada akhirnya kita berkaca pada realita ya, kita punya standar yang berbeda-beda. Betul, nah ya. itu standarnya beda-beda gitu. Ujungnya kan gitu. Orang baik itu juga sebenarnya berbenturan dengan standarnya sendiri-sendiri ya. Standar sosial ya. Standar sosial. Nggak ada kesepakatan yang harus dan wajib gitu kan, harus gimana tertulis gitu kan, nggak ada ya. Kalau Ica pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu, berbenturan dengan ya yang semacam itu loh. Gimana ya kalau ngomong kan kayak tadi contohnya kasus yang Kak Yeni kan, kayak orang sebelahnya bilang bukan urusan kita, Padahal tahu karena tuh mereka nggak mau juga kena resiko di mereka gitu, gara-gara urusan orang mereka juga kena resiko gitu, Kerepotan gitu maksudnya. ya repot karena bakal nanti misalnya kalau polisi datang terus persiapa mereka ikut Jadi tanya-tanya saksi ya, lah. ditanya Oh, berarti apa. nggak siap mengalami risiko Ya. ya. Oh, dan orang Nggak tidak semua banyak orang siap. memasang badan untuk orang Benar. lain. Nah, ya, itu dia. Iya Nanti kan. belum yang lain-lain lagi yang Ya, akhirnya apa kita aku ikut kena dampaknya Terbiasa gitu. begitu ya. Ya, Tapi juga bersyukurlah kamu punya kamu punya hati nuranimu terketuk repot dan Hezra. mau repot, Mm-mm. dan kamu mau bersikap gitu loh. Ya, itu sebenarnya itu sebenarnya merepotkan, tapi daripada tidak aku lebih menyesal. Aku pernah kok Membiarkan. maksudnya aku harus bantu nih, tapi bilang kayak Yoce bilang tadi, daripada nanti misalnya malah aku yang kena pukul gitu kan, aku yang luka gitu. Tapi aku lebih menyesal ternyata. Nah, pengalamanku tuh membuatku menilai gitu. Udah, berarti aku tidak apa-apa luka, tapi aku lebih puas bisa mengekspresikan atau hati nuraniku bilang bantu gitu. Ternyata lebih menyesal tidak melakukan apa-apa kalau buatku. Kalau Iya. ketika tahu gitu. Ketika punya kesempatan untuk melakukan Iya. sesuatu ternyata nggak bisa. Kalau Iya. dirimu gimana, Hatta? Sesuatu yang miris gitu ya di sekitar. Aku coba sesuatu ini enggak ya, contoh yang paling dekat dengan apa yang sering aku lakukan sehari-hari dan apa yang digeluti dan dengan sekitaran. Misalnya soal ini aja sih, kita tuh lucu dan tidak nyambung sebenarnya kita tuh. Ini konteksnya ke antara pegiat yang melaksanakan dengan misalnya dengan apa yang dikerjakan pemerintah tuh memang saja tidak nyambung, Wah. Aduh, itu banyak betul. Iya kan? Misalnya kita bicara Bener-bener. siapa yang Itu banyak. Asisa. Ya ampun. Sebut saja kasus A. Misalnya kasus Terus saja nak mawar gitu. misalnya kasus UKM, UMKM kan. Sebenarnya realitanya misalnya ada nih sebuah merek UKM atau kalau katakanlah itu UKM itu yang udah nasional misalnya, disentuh saja tidak kan. Misalnya apa ya, sepatu deh Seija misalnya, tahu kan? Sepatu abang tuh yang bagus tuh. Itu udah lama itu, ya ampun kan. Misal belum pernah aku lihat ada misalnya mau coba mengenalkan saya perintah coba Pakai produk produk gitu. Tidak pernah aku lihat itu ada di sebuah expo, tidak pernah. Oh ya. Mereka kan nggak perlu. Padahal kalau di ekspor kota kali. besar itu ya maksudnya gini, justru untuk souvenir atau apa itu banyak Dipakai menggunakan produk-produk ini loh UMKM. Tapi nggak tahu kalau di sini. Nah, itu apa? Mas. Terus misalnya agak-agak tinggi soal misalnya musrenbang. Yang musrenbang paling bawah dengan musrenbang yang tingkat akhir kan udah bisa beda. Nggak nyambung lagi ya. Ini bener kan? Ya. Ini mumpung kemarin udah agak lewat sih kemarin. Abang berarti pernah ikut musrenbang yang paling bawah sampai yang atas gitu kan? Ya, Sehingga punya perbandingan itu. Iya, gitu. bagus tuh bang, ayo bang bagi bang cerita bang. banyak apa? Jadi tuh memang mungkin ya harus ngeklopkan itu dulu apa? Cuman lucunya lagi ternyata itu ada di dalam apa istilahnya kalau di pemerintahan tuh ada pentahelix. Ada kok, ini kok enggak terjadi ya.
Oh rupanya aku coba mencari rupanya, misal bicara database itu setiap pergantian kepala database ternyata memang sudah berganti lagi. Iya iyalah. Rupanya. Itu, oh gini. Buruknya kita tuh di Oh situ. gitu. Itulah butuh kenapa digital itu menjadi salah satu solusi, ya kan, menjadi ada satu data yang kayak gitu kan, karena data-data kita yang ada di negara kita lah ya, di Indonesia, dimanapun gitu, data kita tuh tercecer, terserak di mana-mana gitu. Kalau dalam pengkaryaan kemarin yang agak makjleb gitu kan, itu yang kita yang ya fasilitasi bidang kebudayaan, tentang pantun lah waktu itu kan, pantun daerah, kita riset dulu lah kan, sama beberapa di sini peneliti dan bidang itu, dan mencari daftar pustaka tentang itu, tentang pantun Iban waktu itu kan. Ternyata ada tuh, tapi yang dimiliki oleh Malaysia. Itu ya ampun banyak sekali. Dan keluaran Oxford lagi itu. Lama. Itu kami tuh waktu masih riset belum turun itu kan. Langsung diam tuh. Gitu baru ngumpul kan. Baru sadar. Sama kayak arca-arca. Iya kan, adanya di mana? Kok ngomongin itu tuh, Ya ayo. pokoknya udah agak terdiam tuh. Tengok buku yang tebal itu terus agak diam tuh. Duh, tapi ya udah diupayakan gini sudah keren sih. Oke, kita kepanjangan ngobrolnya. Konklusif. Aku kan? udah mau. Oh tapi aku ini Gimana? ini nih nextnya nih setelah yang tadi kita bilang mungkin kita ndak punya support sehingga karya kita ndak maksimal gitu kan. Nah, nextnya itu adalah ternyata birokrasi di negara kita kacau, jadi kita sebagai pelaku akhirnya kayak menyesuaikan gitu, akhirnya Lebih itu menyesuaikan ya. muncul bukan cuma pelaku sih, masyarakat deh. Muncul mindset dan akhirnya udahlah menyesuaikan apa yang ada gitu. Kalau enggak ya enggak bakal keurus juga, atau misalnya enggak disupport juga. Jadi ambil apa yang paling gampang lah. Jadi kalau mau yang level sampai level makrifat atau apa itu kayaknya siap-siap enggak laku. Enggak Memang akan harus disorot tuh jauh lah, itu 10-20 tahun lagi lah baru kita disorot deh kayak gitu mungkin. Jadi kayak kita akhirnya punya mindset yang menyesuaikan menyesuaikan apa ya, Cek? menyesuaikan apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di bukan program pemerintah kan? itu juga Kak. Salah satunya. Iya, masyarakat menyesuaikan pasar, masyarakat menyesuaikan menyesuaikan pasar. birokrasi, terus akhirnya yang tergapai hanya yang kulitnya saja gitu. Iya benar. Akhirnya apa yang ada yang kulitnya, karena kita harus mikirkan listrik yang bunyi di rumah Perut. tadi. Di perut. Kalau kita udah memikirkan jauh dari itu, itu udah dalam sih kayaknya itu, dan tidak semua orang gitu. Udah selesai dengan dirinya. Udah itu kayak itu faktor X itu orang Itu yang pertanyaan. terpanggil itu kan Udah faktor sangat X itu ya, idealis udah itu ya maksudnya jauh ya. itu terpanggil. Kalau terpanggil untuk melebihi tadi itu. Dan dia harus kuat banget sih kalau orang yang kayak gitu tuh. Himen lah gitu. Sudah tidak memikirkan dua tadi yang disebut sama Yoce itu. Enggak, aku nggak akan ikut. Itu aku mau idealis nih. Tapi ada kok teman-teman yang kayak gitu. Tapi benar-benar dia harus siap. Keduanya di lantai. Boleh. Ya, beginilah realita. Seniman tuh gitu sih. Oke, pengen tahu, jangan saya yang ini ya menarik kesimpulan, tapi Jangan disimpulkan. Karena ada episode rasanya sulit juga, tapi Sulit. menurutku gini loh, dengan kondisi yang aku pengen pendapat dari teman-teman gitu loh, dengan kondisi lingkungan Harus yang ngapain sih seperti gitu. ini, 10 tahun lagi kan Indonesia tuh punya pemerintah itu punya gambaran, punya cita-cita Indonesia emas di tahun 2045 kayak gitu ya. Apakah optimis gak sih?
Aku takut malah Indonesia emas itu. Karena mikirnya kalau udah emas tuh tambang, aduh. Wow. Maksudnya pilihan katanya itu tuh Pilihan katanya ya, benar. bikin itu juga tuh, aduh Indonesia emas, aduh emas di ada satu provinsi yang kita sayangi juga habis itu. Kan kayak gitu. Kalau aku sih masing-masing dengan sesuai dengan minatnya masing-masing, berdiri sesuai dengan apa yang kita cintai. Nah, itu paling itu sih ya, cinta dulu dengan posisi dan apa yang kita kerjakan, dan ya berusaha menjadi yang paling baik menurut standar sendiri, bukan standar orang lain atau standar pemerintah. Ups, atau padahal aku orang dalam loh, maksudnya aku memang orang dalam loh. Dan diperjelas lagi. iya, jadi tapi sebenarnya aku seneng kayak Bu, gini. nih, Bu, aduh, Bu. Hai, maaf ya Putri, maaf ya Putri. Nggak, memang harus ya, kita harus mengkritisi kalau yang harus dikritisi ya. Maksudnya, ketika tadi abang, aku mau ngerespons dia tentang data itu, dan memang kita sudah jauh berabad-abad bang, maksudnya kesadaran tentang pengetahuan itu kan, ketika penelitian yang dari Inggris, dari Belanda, bahkan nama-nama Walesia segala macam itu ya dari orang-orang luar yang sadar dulu Indonesia itu betapa kaya. Kita kan tidak sadar dengan kekayaan kita. Atau kebalikan, merasa itu udah kaya bah, udahlah. Waduh. Betul juga bang. Benar kan? Benar juga ya. Nah lalu ya karena Negeri aku betua gitu orang kan, kita kan negeri iya betua. lempar toh itu jadi bukan lautan, Iya, aja cukup menghidupimu ya kan? Tongkat Jadi apa gitu kan, aduh kok lempar kok aku jadi lupa ya cek. Ya, Nah, itulah. saking itu ya, yang saking kayaknya merasa diri terus jadi leha-leha. Ya kan, Bang? Gitu. Terus ketika orang datang ngambil, terus dia biarin aja. Pas waktu tertentu terus itu baru punya kami tuh diambil. Nah, baru sadar. Nah, jadi memang kesadaran itu juga sih. Tapi memang kok menurutku ya harus kita akui ya, untuk ilmu pengetahuan kita jauh lebih. Berapa abad tinggal, makanya kita dulu jauh. Tapi memang yang paling menakutkan soal itu sih masalah mental juga. Terus kita jadi selalu berkaca dengan itu tuh juga salah. Padahal kita bisa mempelajari diri sendiri ketika diingatkan tentang itu. Optimis nggak? Aku tetap optimis. Michael Jackson yang bilang apa? Kalau Wah, kita mau ngubah dunia, kita berkaca kan, lihat yang dirubah tuh yang kayak apa? yang dicermin gitu. Iya. If you wanna make a world a better place, take a Na, look na, na, at na. yourself and make that change. Iya kan? And for me. Are you earphone? Iya kan, benar kan kalimat itu kan, maksudmu kan? Ya udah, aku ingatnya John Lennon aja lah. Yang mana nih? Imagine. Aku kan menembak lebih cepat dari bayang kan. Iya. Lucky lu. Anjir, kita belum ngomongin musik ya. Wow. Nah, berarti kan ada next lagi ya berapa kan? judul tadi disebut? Iya, kita di itu tadi ngobrolin itu. Aduh, Abang Hatta nih keren ya. Oh, kamu senang R&B ya? Kamu senangnya itu ya? Oh, enggak optimis lah orang. Optimis. Waduh, kalau mau orang Indonesia tuh hebat sekali. As a man, sebagai orang, waduh, sebagai orang tuh jangan kau ragukan orang Indonesia tuh. Tuh. Laut, darat dan udara, saja balak bah. Cuman ya enggak tahu lah ya, mungkin karena kita masa lampaunya terlalu mau menjadi negara yang lahannya banyak. Sehingga PR-nya jadi banyak. Ini subjektif ya sih. Tapi sebenarnya itu tuh sebenarnya bisa menjadi yang lebih unggul sebenarnya. Cuman butuh proses dan optimis. Tanpa ini ya, tanpa embel-embel yang tadi emas apa enggak. Secara tanpa itu pun tetap akan lebih keren kok. Serius. Aku berharap semoga kita semua tetap setia dengan pilihan kita ya. Ya. Artinya Berubah nggak apa-apa, tapi tetap menjadi yang terbaik dengan pilihan-pilihan kita. Iya, tapi tetap dengan keberpihakan moral kita dong. Betul. Iya kan. Jadi yang, apapun gitu kan. itu yang jangan sampai mengubah kita gitu loh. Yeah. Iya nggak sih? Padahal people change. Jadi orang jahat gitu. Enggak, maksudnya people change ketika
Ya kita aku terus manusia jadi mau berproses kritis lah lagi ya. deh. Everybody change. Ya ada people change. Oh, people change. Oh, people change. Enggak kan? Aduh, aku mau ngomong kasus. Maksudnya dulu dia yang di penjara, tapi sekarang dengan duit terus dia malah yang itu kan. Udah. Iya sudah ya. Sudah. Ini kita bawa keluar obrolannya. Ngerumpi di luar. Bye. Thanks. See ya. Itu makan. Itu tuh. Temanmu udah datang, cuman aku udah beli makanan tuh. Makan dulu.